Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode yang lalu kita telah membahas tentang berpasangan itu adalah fitrah, dan untuk menyalurkan naluri berpasangan itu, pintu yang dibuka oleh agama, solusi yang disediakan oleh Islam adalah nikah. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau begitu menikah itu apakah hanya sekedar untuk menyalurkan energi biologis itu? Jawabannya sebenarnya jauh lebih agung daripada itu. Karena setiap insan muslim, mukmin, dalam menjalani hidupnya harus senantiasa meluruskan niat. Luruskan niat, ikhlaskan hati. Itulah sehingga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan, akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka seorang muslim ketika hendak memasuki jenjang pernikahan, untuk menyalurkan naluri fitrah berpasangan, untuk menyalurkan hasrat biologis itu, maka niat itu merupakan posisi yang sangat vital dalam hidupnya. Maka sebelum lebih jauh menikah, niat ini harus diluruskan. Luruskan niat, ikhlaskan hati, bahwa menikah itu bukan sekedar menyalurkan nafsu biologis saja, tapi lebih jauh daripada itu. Tujuan kita menikah harus sejalan. Untuk apa kita diciptakan di dalam hidup ini? Kita selalu mengingat yang ini dalam doa iftitah, sebagian kita membacanya, dan ini sebenarnya harus selalu kita ingat, itu doktrin yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Jadi kalau komitmen ini kita ingat, kembali kita bongkar, kembali kita kaji, maka seluruh gerak langkah fikir kita harus arahnya adalah lillahi rabbil alamin. Apalagi kita akan menikah. Menikah itu bukan untuk 1 hari, 2 hari. Bukan untuk 1 pekan, 2 pekan. Bukan untuk 1 tahun, 2 tahun. Kita berharap pernikahan itu dunia dan akhirat. Itulah pentingnya. Sehingga harus meluruskan niat. Memang tidak salah kalau orang meniatkan menikah untuk memperoleh keturunan. Orang menikah untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Itu tidak salah. Tapi kita harus memandang jauh lebih tinggi daripada itu, bahwa kita menikah itu adalah tujuannya adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ini yang kita tuju, maka pernik-pernik duri, terjal, jalan yang penuh onak duri dalam pernikahan akan terasa ringan. Kenapa? Karena kita memandang bukan persoalan dalam berkeluarga itu, tapi yang kita pandang adalah tujuan hidup kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ridho Allah itu akan melahirkan energi yang berat akan menjadi ringan, yang jauh akan terasa dekat, yang besar akan terasa kecil. Kenapa? Karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam menjalani berumah tangga menumbuk gandum. Jadi menumbuk gandum sampai tangannya melepuh. Menumbuk gandum sudah berjam-jam, tangannya melepuh. Lalu sebagai manusia, muncul juga kejenuhannya. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu tetap tidak keluar dari koridor lillahi rabbil alamin. Apa yang diucapkan oleh putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra ini? Sambil menumbuk gandum dia mengucapkan, kalau bukan karena Allah, aku tidak sudi menumbuk gandum sampai melepuh tangan saya. Jadi menumbuk gandumnya Fatimah bukan karena suaminya, bukan karena keluarganya, bukan karena anak-anak, karena Allah. Sampai melepuh, sampai melecet tangannya. Kalau bukan karena Allah, aku nggak sudi. Karena berjam-jam menumbuk gandum, kalau dipakai baca Quran sudah berapa juz, dipakai sholat sudah berapa rakaat. Tapi karena itu dilakukan karena ridho Allah, maka dia tidak kecewa, dijalani dengan senang hati. Dan ketika mengucapkan itu, tidak disadari suaminya pas lewat memanggul air, yaitu Sayyidina Ali. Ketika mendengar ungkapan itu, maka Sayyidina Ali pun menimpali sambil mengejutkan istrinya. Wahai putri Rasulullah, aku pun demikian. Kalau bukan karena Allah, aku tidak sudi memanggul air untuk dirimu. Jadi Ali memanggul air, melayani air untuk digunakan keluarganya, itu dilakukan karena Allah. Jadi memang kita menyenangkan suami itu iya, menyenangkan istri itu iya, tapi orientasi sebagai seorang mukmin harus lebih tinggi karena Allah. Sampai orang sekali Fatimah mengatakan seperti itu, sekali Ali yang dikenal sebagai pintunya ilmu dan gudangnya ilmu itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti itu. Kalau bukan karena Allah, aku tidak sudi menumbuk gandum sampai melepuh tangan saya. Kalau tidak karena Allah, aku tidak sudi memanggul air untuk dirimu. Lalu bagaimana dengan kita? Betapa banyak istri-istri kecewa. Pak Ustadz, saya itu membuatkan kopi selama 20 tahun menikah, satu kali pun suami tidak pernah mengucapkan terima kasih. Apakah ibu kecewa? Saya kecewa. Kenapa ibu kecewa? Karena dia orientasinya adalah manusia. Orientasinya adalah makhluk. Akhirnya saya beritahu, ibu lakukanlah itu karena Allah. Tidak usah jengkel. Jangan berputus asa, apalagi depresi. 20 tahun membuat kopi, satu kali pun tidak mengucapkan terima kasih. Akhirnya dicampur dengan sianida, itu malah masalah. Nah, jadi semuanya dilakukan atas dasar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menikah itu orientasinya bukan sekedar biologis, bukan sekedar anak, bukan. Itu iya. Itu efek samping saja. Tapi tujuan terbesarnya adalah karena ingin memetik ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho Allah harus kita jadikan orientasi. Wahai para suami, wahai para istri, dan wahai calon suami, wahai calon istri, mulai sekarang tanamkan di mindset Anda bahwa Anda mau menikah, mau dinikahi karena dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kesempatan menikah, ada halangan-halangan budaya, musyawarahkanlah. Kita tidak anti budaya, tapi kalau itu membelenggu kita sehingga sulit mengamalkan syariat ini, maka lebih kita utamakan syariat yang kita utamakan. Jadi oleh karena itu, ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita ketika seseorang itu menikah. Orientasinya harus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut. Karena di dalam Quran surah An-Nur ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihin. Nikahkanlah orang-orang yang hidup membujang di antara kamu dan yang soleh itu min ibadikum wa imaikum, dari budak hambamu laki-laki atau perempuan, ayyakunu fuqara. Ini yang paling menggembirakan. Bila mereka miskin, yaknihimullahu min fadlih, maka Allah akan memberikan kekayaan lewat karunia-Nya. Jadi jangan takut kalau menikah nanti mau dikasih makan apa, nanti mau tinggal di mana, itu nanti dipikirkan. Langkahi dulu tahap demi tahap ini.
Banyak orang yang punya rumah besar ketika dia belum menikah, ketika dia awal menikah masih gelandangan ngontrak sana ngontrak sini. Banyak orang yang punya harta yang banyak, rekeningnya berdijit-dijit nolnya, awalnya juga nggak punya apa-apa juga. Jadi Allah akan mengkayakan dengan karunia-Nya. Maka keliru kalau orang takut nikah lalu dibayang oleh nanti tinggal di mana, nanti makan apa, nanti naik apa. Banyaknya Grab tinggal dipesan saja. Jadi oleh karena itu, ini pemikiran yang tidak tepat. Ini kadang-kadang memang dalam bentuk yang sangat tradisional, kehidupan masyarakat di pedesaan senantiasa memikirkan yang demikian. Nanti mau makan apa, nanti tinggal di mana, nanti naik apa, nanti pakai apa. Dia lupa ada ayat Allah, yuknihimullahu min fadlih. Allah akan memampukan dengan karunia-Nya. Dan saya melihat ayat ini. Makanya nikah itu ayat-ayat Allah. Dan ayat ini bukan saja tertulis. Saya melihat betapa banyak teman-teman yang tempoh hari nikahnya nikah massal. Maksudnya nikah massal itu rame-rame sampai 30 orang. Awalnya juga tinggal di ngontrak-ngontrak apa segala macam. Sekarang mereka punya usaha, beranak pinak apa segala macam. Saya menyaksikan dalam hidup saya seperti itu. Ya Allah, benar ayat. Memang tidak bim salah bim. Begitu nikah langsung kaya raya. Enggak begitu. Semuanya berproses. Semuanya berproses. Yang jelas yang kami tekankan, maka sangat tidak tepat kalau kita mau menikah, sudah ada kesempatan menikah, halangan menikah tidak ada, tapi kita dihantui oleh makan apa, tinggal di mana, pakai apa, nanti naik apa. Ini adalah seorang yang takut bayangan. Seringkali kita dalam hidup ini takut dengan bayangan. Seperti seorang yang naik perahu, lewat sungai, dia nggak jalan-jalan. Kenapa tidak jalan-jalan? Karena di dalam sungai dia lihat banyaknya pohon-pohon ranting-ranting yang menjadi penghalang. Padahal pohon-pohon ranting-ranting di sungai itu bayangan pohon yang ada di darat. Jalanlah, nanti kalau tersangkut baru dicari solusinya. Ternyata begitu jalan, ternyata tidak tersangkut. Kenapa tidak tersangkut? Karena hanya bayangan di sungai. Seperti itulah kebanyakan kita takut dengan bayangan dalam kehidupan ini. Namun demikian kita harus siap memantaskan diri kita. Karena tadi yang dikatakan oleh Al-Quran adalah wassolihin. Ada orang-orang solehnya, ada makna solehnya. Bukan orang kita nikahkan dengan harapan dicukupi oleh Allah, tapi tidak memiliki kesolehan yang memadai. Bukan seperti itu. Jadi bagi kalian yang sudah sering tarbiyah, likuk di mana-mana dan masih membujang sendirian, menikahlah. Carilah kekayaan lewat barokahnya dengan menikah. Dan kita yakin la raiba fih, apa yang dijanjikan Allah itu adalah tidak ada keraguan-raguan padanya. Apalagi dengan menikah itu separuh agama kita aman. Ini sebagaimana sabda baginda Rasul, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Jadi kalau kita udah menikah, setengah agama aman. Tinggal setengahnya lagi kita amankan. Tapi kalau orang belum menikah, wah ini belum aman semuanya. Separuhnya aja belum ada. Jadi carilah keberkahan. Memang awalnya susah 1-2 tahun. Dan setiap kita bagi bapak ibu yang sudah menikah pasti mengalami suka duka dan sebagainya. Sebelum menikmati suasana zona aman segala macam, pasti prosesnya adalah panjang. Yang itu sebenarnya ayat-ayat Allah yang merupakan ditampakkan dalam realita kehidupan dalam bentuk ayat kauniyah. Oleh karena itu, sebelum melangkah jauh menikah, tentu harus diluruskan niatnya. Karena segala amalan ditentukan oleh niat, maka setiap saya memberikan nasihat perkawinan, yang pertama saya tekankan adalah luruskan niat, ikhlaskan hati. Kamu nikah ini untuk apa? Niatmu apa? Kalau nikah hanya karena niatnya cantik itu akan hilang. Kalau niatnya hanya karena popularitas itu akan sementara. Jadi inilah kegagalan banyak pernikahan karena dia melupakan faktor yang paling mendasar, yaitu niat. Padahal segala sesuatu ditentukan oleh niat. Jadi luruskan niat, ikhlaskan hati, masuki pintu gerbang pernikahan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dan sekian, insya Allah episode berikutnya akan kita bahas seluk-beluk tentang pernikahan yang selanjutnya. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.